side lane aja. Kalau udah kayak gini side lane-nya, kenapa? Karena side lane-nya Divine ini sangat kuat. Dua side lane-nya Divine ini sangat-sangat kuat. Albion sama... Jadi lebih fokus ke counter aja? Fokus counter aja, fokus ke counter pick aja, fokus ke jalan pelan-pelan, tapi ternyata langsung main Elandor mid ya Bapak. Elandor mid, Elandor mid, karena udah ada Kira yang di-pick sama tim Archangel Divine ya, karena mereka kemarin juga sempat mainin play kayak gini kan. Yeah. Mainin Kira yang jadi jungle, abis itu Elandornya jalan di mid. Nice banget, tapi ternyata kita juga udah ada Hound yang mencoba buat hovering ke Volcat katanya di sono. Bapak Raja Lockheim kita. Let's go. Elandornya, Elandornya. Volcat support sih kalau gue. Volcat support. Apakah jalan? Volcat support bisa. Di patch ini bisa banget. Tapi ternyata enggak, langsung diganti. Dasar kamu Hound, PHP saya. Kalau ada Elandor di sebelah sih, kalau di sebelahnya lagi ada Kriknox sih agak susah sih. Iya, betul. Untuk Elandornya, iya nggak sih? Iya betul. Makanya jadi mending main aman aja. Yes, mainnya boleh. Langsung ada Mina plus Omen yang di-pick sama tim Archangel 18. Berarti dia bakal coba mainin Mina di support. Dan Omennya itu langsung ditaruh di arah Dark Slayer lane ini buat ngeganggu pergerakan dari Superman juga. Sekali lagi Archangel 18 nge-pick-pick-pickan yang lebih ke arah teamfight ya kalau kayak gini. Ya, lebih ke arah teamfight. Dan kalau kita masih ingat-ingat, Mina sebenarnya sebagai salah satu tanker yang cukup keras dan harus memang direspek penggunaannya. Nggak boleh terlalu lama lu nge-fight dia dalam jangka waktu yang lama gitu, saling hitnya itu. Itu benar-benar harus dihindari. Lebih baik lu ngepuk dia dari jarak jauh aja. Yes. Cuman dari Divine langsung ngebales dengan adanya kill growth di sana. Dan juga Kira, berarti kill growth-nya side lane, Archer-nya ada Tachi juga, ada Superman. Ya, Superman bisa side lane berarti ya. Albion. Zero-nya. Oke. Di sini oke. Pick-pickannya dulunya sama-sama kuat, sama-sama bakal mengganggu pergerakan satu sama yang lain. Cuman satu hal kalau misalnya dari pick ban phase ini, menurut gue Omennya ada bagusnya juga daripada dia pakai Explosive Shield, pakai Holy Summoner. Karena sekarang gue lihat banget juga di beberapa liga-liga luar, Omen tuh udah nggak pakai Desperate Duel, udah nggak pakai Explosive Shield, pakainya Holy Summoner. Jadi lu kalau adu pukul-pukulan tuh lu udah pasti menang. Karena ada tambahan damage ya? Karena ada tambahan damage-nya, betul sekali. Dan itu kan kalau nggak salah damage-nya bahkan dia ada pierce-nya kan. Dari Holy Summoner-nya. Jadi bisa jadi satu pertimbangan sih. Mungkin kalau misalnya buat kedepannya siapa tahu maksudnya teman-teman ini nonton kita juga gitu loh, nonton caster-caster juga. Holy Summoner menurut gue di Omen cukup strategis dan juga apalagi kalau misalnya lu mau lawan kill growth gitu, lu mau lawan Superman. Kill growth sih biasa ya untuk memakai Holy Summoner ya kalau kita lihat. Jadi bisa karena lu kalau adu pukul-pukulan kalau kayak gini Omennya harus mau nggak mau agak-agak mundur-mundur cantik dulu di awal-awal. Tapi kita masuk langsung ke game pertama dari match ketiga antara Archangel 18 versus Archangel Divine. Yes, let's go. Kita lihat juga udah ada 3 orang dari tim Archangel Divine yang berjalan di arah bush L kiri, tapi Arx memilih untuk main di bush kanan, tapi ternyata mundur dulu karena lawannya tukang joget gitu kan. Iya, ini dari penggunaan Elandornya dari Senko yang menggunakan di sini move first, masih menggunakan Tachi-nya di sini berusaha untuk zoning teman-teman dari arah 18. Kayaknya ada pertarungan suci tampaknya di bawah antara Mamba dan juga Albion. Saling adu hit ya, kita lihat cukup sakit. Kill growth-nya belum ada ulti ya. Yes, ternyata Mamba udah ganti Holy Summoner. Gue baru lihat tadi, yes, Mamba terakhir rune-nya ganti Holy Summoner. Let's go. Berarti sekarang masih perjalanan dulu. Yap, perjalanan-perjalanannya dulu ini masih. Lu kenapa ngeluarin flicker di sana Senko? Kayaknya agak kepencet ya. Masih saling farming aja dulu. Kalau kita lihat support di dua tempatnya ada Mina dan juga Tachi sana ya. 0-0 masih kesusahan tampaknya untuk melawan 1Z sana. Karena kita tahu ya Archer memang ada prioritas sendiri lah. Yap, tapi sekarang juga ada 4 orang dari Arx udah berjalan ke arah Spirit Sentinel. Masih mencoba poking-poking, tapi ternyata udah di reset sedikit sama tim Archangel Divine. Hari ini gue bakal sebut Divine dan 18 aja ya, jadi nggak ada Arc-nya hari ini. Kita bakal sebut Divine dan 18 aja biar lebih mudah. Dan sekarang kita lihat juga dari tim 18 udah mulai coba buat poking-poking, tapi ternyata 4 orang juga udah datang dari arah Divine. Masih mencoba untuk mencari kontrol atas Spirit Sentinel. Ternyata yang melepas tim Arc, tapi kayaknya mereka mau tabrak balik. Ternyata kayaknya enggak, jadi langsung dapetin aja Spirit Sentinel sama tim 18 hari ini. Dan di bawah sekali lagi fight klasik di bawah Arc Mamba dan juga Arc Albion. Ternyata Albion sekarang kalah pukul. Lagi kalah pukul. Itu that's why Holy Summoner gitu. Iya. Gitu. Itu dia efeknya ya berarti dari Holy Summoner ya. Yes. Jadi tambah damage juga, lu juga dari pasif lu sendiri ada true damage-nya kan lumayan juga tuh. Bisa Dragon jatuh ke arah tim dari Archangel Divine dan sementara dari Dark Slayer jatuh pada
Archangel 18 itu. Yes, tukeran objektif aja seperti biasa, neutral objektif yang memang harus dituker. Karena memang sebenarnya sekarang pettingnya udah mulai kelihatan ya. Kalau misalnya emang lu mau main lu mau main dari Spirit Sentinel, ya lu bisa dapat Dark Slayer lebih cepat. Tapi kalau misalnya emang lu mau ngalah dari Sentinel, ya udah lu dapetin abisalnya. Abisalnya lu dapetin, lu bisa farming lebih cepat ya, istilahnya 30% damage tambahan ke arah creep jungle. Betul. Not a bad thing juga. Terus sekarang kita juga udah ada pupokan dari Shinpo dan juga Decoy. Udah ada Metamorph dari Senko. Tapi ternyata harus dimundurin aja dulu pelan-pelan, masih jalan-jalan, nggak apa-apa. Udah ini harusnya reset buat kedua belah tim karena nggak bakal bisa di match juga. Tapi ternyata Movers masih maju dengan Browbeat di sana buat poke ke arah Decoy. Masih berusaha untuk zoning aja, belum ada fight besar yang terjadi. Kill masih kosong. Decoy terlalu sekarat, memutuskan untuk mundur. Shinpo menutup jalan teman-teman dari Archangel Divine untuk masuk terlalu jauh. Dan karena juga creepnya belum menit kelima ya, jadi agak sayang kalau dipaksakan. Sementara itu Hayate habis clear creep langsung balik, tidak mau terlalu jauh tampaknya. Karena Decoy-nya balik, jadi udah ngomong kalau pressure. Tapi sekarang kita lihat juga Hound dan juga Mamba masih mencoba pukul-pukul Albion di sana. Udah ada Starina tapi ada Mark of the Frost yang menyelamatkan kehidupan dari seorang belut Alaska raksasa pada hari ini. Itu kalau yang ngegeng digituin sih kayak aduh capek-capek ngegeng nggak dapat kill juga kan. Capek ngegeng tiba-tiba dia beku. Aduh gitu kan, tapi nggak apa-apa, udah. Iya nggak apa-apa. Still a safe play buat Albion juga di sini, good play. Karena Albionnya dari tadi benar-benar playing safe aja. Karena lu udah tahu lu kalah nih lawan Mamba kan. Jadi nggak apa-apa, santai aja. Ternyata Albion yang pakai explosive shield. Albion yang pakai. Gue kira Albion yang pakai Holy Summoner tapi ternyata enggak. Dan sekarang kita 3 orang dari tim Divine udah dapetin Spirit Sentinel aja dengan mudah. Masih mencoba, kayaknya kedua belah tim gak mau asal-asalan fight ya. Tapi sekarang kita lihat juga udah ada 4 orang dari tim Divine udah maju ke arah mid lane. Dan sekarang masih mencoba buat clear dulu, baru nanti bakal ada fight. Tapi rupanya ada proxy dari tim 18 yang masih bisa didapetin ya. Rupanya proxy di arah Abyssal lane. Dan sekarang Buffnya didapetin oleh Blue Buff. Betul sekali. Makanya ini kedua belah tim benar-benar lagi mencari apa ya, spot-spot lemah mereka sih. Spot-spot untuk farming yang bisa dicuri lah istilahnya. Dan juga spot-spot berantem sih. Dan sekarang kita lihat juga udah 1 lawan 2 Decoy dan juga Movers di sana masih mencoba pukul-pukul Senko. Udah poke-pokin Decoy. Sekali lagi low, harus pulang dulu. Tapi ternyata Albion juga udah bisa lihat jalan-jalan apa Sage Golem. Proxy yang dimulai, tapi ternyata Sage Golemnya juga ke-reset. Jadi nggak dapet bisa apa-apa. Terus sekarang Hound udah mencoba Red Stallion datang ke arah Albion. Masih mencoba pukul-pukul, tapi sekarang udah ada juga Fading Phantom dari Wiraung. Tapi seperti yang bukan itu yang dikejar, bukan Sage Golem. Ternyata Wanzi, tapi Wanzi-nya masih bisa positioning. Ternyata towernya yang dikejar. Zoningnya bagus banget. Bagus banget. Mengalihkan perhatian teman-teman dari Archangel 18 untuk menjaga Sage Golemnya. Sayangnya tower atas kosong jadinya gitu. Iya, tower atas udah free aja. Satu objective fight yang menarik, objective fokus yang menarik untuk tim Divine, di mana mereka hari ini benar-benar totally objective focus. Mereka nggak peduli. Hingga menit kelima pun belum ada kill yang terjadi. Betul. Belum ada fight yang ditimbulkan. Ultimate masih disimpan saja hingga saat-saat terakhir diperlukan ya. Betul. Ini benar-benar cuma mainnya poking game. Lu udah kelar poking game, udah cukup. Gak bakal ada yang pulang. Kita dapetin objektif aja. Tapi ternyata ada dorongan semangat dan dorongan hadiah dari Senko untuk Hound. Jadi mundur dulu, terus sekarang udah di fight lagi. Senko pakai Landor benar-benar joget-joget banget sih dari tadi. Joget-joget banget tadi, dan juga kita lihat Moversnya berusaha memukul mundur Shinpo di sana. Mark of the Frost dipakai saja langsung break. Breaker digunakan, tebasan sakit banget ke arah Movers. Dan Decoy berusaha untuk clear creepnya dengan cepat. Sayangnya dari arah mid sudah dihancurkan oleh Albion. Ultimate dibuka, berusaha untuk memukul mundur, tapi sayangnya dia memutuskan untuk mundur aja di sana. Zelta. Yap. Sekarang tim dari Divine ini udah bukan fokus-fokus ke arah fight skirmish lagi. Iya. Total main objektif play. Objektifnya dapat banget dari tadi loh. Dan sekarang kita lihat juga Senko udah ngeluar flicker, Wanzi harus ngeluarin Mark of the Frost sana, udah ada speeding bullet, tapi Wanzi masih bisa kabur dengan begitu mudahnya. Tapi sekarang dikejar sama 3 orang Movers, 0-0 dan Senko masih mencoba untuk mencari darah dan harus tumbang. Itu memang pantas dikejar sih. Pantas dikejar. Diserang memang pantas untuk udah keluar speeding bullet gitu, kalau misalnya dia nggak pulang mah jadi bahaya. Terus sekarang kita lihat juga ada Conqueror dan juga ada Gorlord yang keluar dari Albion. Ternyata Albion masih bisa aman pulangnya karena positioningnya masih bagus banget. Semua tower pertama dari tim Archangel 18 udah lumat dan hilang gitu aja. Benar-benar objektif play yang bagus banget. Objektif play bagus banget. Killnya sangat minimalis ya. War besar pun tidak terjadi di sana. Dan teman-teman dari Archangel nggak ada yang sampai sekarat banget lah gitu dalam warnya ya.
Nah, sekarang Albion berusaha untuk kill aja ke Spirit Sentinel. Kita lihat di item Fafnir Talon, respect banget dari arah Elandornya. Lihat teman-teman dari arah sebelah kiri ada Omen, Mina, dan juga Lugu yang bisa kita bilang HP-nya cukup tebal. Langsung buat item pertama itu benar-benar respect yang sangat bagus dari arah Senko. Yap, ini Fafnir Talon langsung murah masa. Mereka lagi early game, belum menit ke-12, belum menit ke-15. Pasti Elandornya akan pati-pati. Terus sekarang udah ada Starry Night yang fokus ke arah Senko, tapi ternyata juga belum bisa ngebergal Senkonya. Senkonya pun masih bisa menari dan masih bisa berjalan dengan cukup selamat di sana. Dari tadi Wiraunya benar-benar cuma datang buat farming doang. Aku mencari farming tapi nggak ada cari kill loh dari tadi. Cuman farming dong. Nah itu tapi kalau kita lihat ya, Movers itu zoningnya bagus banget loh. Bagus banget. Penggunaan cliffhanger itu untuk memutus jalannya war gitu. Bubar gitu. Iya, udah lu bubar aja dulu Senko, gua pulang, udah bubar aja dulu. Tapi sekarang kita juga ada dorongan dari Bapak Zero untuk creep dari mid-nya dan sekarang udah ada neutral objektif lagi. Sekarang kita lihat juga udah ada pushing ke arah makronya bagus banget. Ke arah Dark Slayer lane udah kelihatan ya kan benar-benar cuma sendiri di sana Mambanya, jadi bahkan gak berani buat berantem. Tapi sekali lagi objective play Archangel Divide benar-benar memberikan satu permainan yang baru lagi hari ini, dimana dari kemarin juga kita belum lihat Gorlordnya udah keluar tapi hanya dipakai untuk menyelamatkan diri sendiri aja dulu karena kill growth di menit 8 masih belum bisa kuat untuk lawan siapapun nih. Masih belum deras lifesteal-nya juga dari damage yang ditimbulkan, dari basic attack-nya juga kurang ya. Infinite Slayer menjadi pilihan tepatnya untuk diamankan dari Archangel Divine dan juga dari arah Holy Dragon sudah didapatkan. Oke, 2 buff yang kita bilang harusnya bisa dapat oleh salah satu tim ya. Sekarang dilumat habis oleh Archangel Divine dan kemungkinan Infinite Slayer akan di-spawn pada area mid atau bawah ini dah. Yes, betul sekali. Kita lihat dulu kan tadi kalau nggak salah yang dapat Slayernya masih Wirau kan. Jadi Wiraunya kayaknya bakal ngelepas di bawah. Jadi berarti bakal ada fight lagi, 1 orang split pusher, seorang Mamba dari tadi ditekan begitu, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Dan sekarang kita lihat juga perbedaan goldnya udah cukup besar. Kita lihat kill growth-nya hari ini menjadi 1 belut yang paling kaya hari ini. Dia bisa tebas-tebas sawer-sawer duit kayaknya. Itu setara loh, 3 pilar di arah Archangel Divine antara Archer, mid maksudnya ya, mid laner dan juga junglernya sama side lane-nya ada kill growth sama hampir goldnya kalau kita lihat. Yap. Terus sekarang kita lihat perbedaan goldnya di menit 9 udah hampir 4.000, bener-bener objective play yang cakep banget dari Divine hari ini. No mistake, gak ngapa-ngapain dan Gorlordnya juga udah keluar, udah mulai pukul-pukul gaming aja ke arah creep dan juga ke arah apapun yang bisa ditebas. Cliff Breaker juga udah keluar untuk menzoning ke arah Archangel 18, tapi ternyata masih bisa diselamatkan towernya walaupun cuma sisa seupil. Terus sekarang Senko udah mulai kena down dan satu war yang cukup bagus, yang sangat bagus momen yang dipakai dari Archangel 18. Langsung digas lagi, Mamba masih cari-cari juga, masih buat pukul-pukul. Sekarang udah nggak ada apa-apa Albionnya, tapi masih ada speeding bullet dari 0-0, tapi ditarik, masih bisa mundur, jalan-jalan dulu. Wiraunya ternyata malah gua nggak mau war, pokoknya towernya yang didapetin sama Wirau hari ini. Objective play nomor 1 membunuh nomor 2 ya, benar-benar Wirau pada game kali ini sangat-sangat mementingkan kemenangan tampaknya di sini Jal. Yap, 1 tebasan langsung hilang 1 tower dari Albion. Wow, gila, mereka giving pressure by not giving pressure. Gimana sih ngomongnya? Mereka memberikan tekanan dengan tidak memberikan tekanan. Tapi yaudah, gue cari objektifnya aja, gue farming aja, gue cari-cari yang bisa gue pakai aja. Walaupun sebenarnya tadi momennya juga itu indah banget dipakai dan diciptakan sama Decoy dan juga Shinpo. Tapi dari sisi lain Divine ini benar-benar bisa make semua resource-nya dengan maksimal. Main tenang dulu dari Zero yang untuk mendorong, memberikan sedikit mental boost lah ke teman-temannya bahwa kita masih bisa untuk menangin war kalau terjadi war. Dan Wirau pun memutuskan, oh yaudah gue dapetin tower yang di mid aja gitu ya. Sementara Albionnya masih menahan aja lajunya tower. Apakah salah satu makro game yang sedang dites ya? Yup. Ini creep deny namanya kalau kayak gini. Lu denying creep, lu gak bisa, maksudnya gak ada yang bisa clear kalau misalnya dia gak maju kan creepnya kan. Ya udah dikasih aja dulu, lu mau maju, kita udah follow up gitu. Lu maju dulu kalau mau clear gue gitu kan. Dan sekarang tampaknya Movers maju ke depan, Moonslash sudah dikeluarkan, Brobit berusaha untuk clear creep aja. 2 orang di atas sana, Albion masih di bawah. Teman-teman dari Archangel 18 tampaknya akan kesulitan untuk mendefend di arah high ground-nya ini, Zon. Yap. Ini udah, ya sekali lagi memberikan pressure dengan tidak memberikan pressure. Udah nggak ada towernya mau ngapain gitu. Arkex sudah benar-benar mau ngapain, tidak ada vision, tidak ada advantage untuk towernya. Cuma 1 tower di arah Abyssal yang dihabisin. Dan sekarang bahkan
jungle dari tim 18 udah mulai jadi makanan empuk aja nih buat Divine. Udah jadi makanan yang free untuk Angel Divine. Sayangnya dari arah Albion di bawah sudah mulai dijepit. Mina menutup jalannya Albion di sana. Cicilan yang sangat bagus dari Wanzi. Sakit banget dan langsung ditutup dengan kunai Blitz. Menutup Oke. nyawa Albion di sana. It's okay, nggak apa-apa. Tukerannya satu Albion dapat satu Dark Slayer lagi mah. Infinite Not Slayer ya? bad. Iya, sekali lagi gue nggak mau lawan lu. Iya. Gue mau menangin gamenya, gue mau hit Nexusnya. Gitu loh. Oke. Jadi benar-benar Dan nice apakah- banget by Divine, dan ini udah ngeluarin Infinite Slayer 3 orang di arah Dark Slayer, dan kita lihat Mamba cuma jagain tower aja di sono. Holy Dragon bisa dapetin nama 18, tapi sepertinya bukan jadi satu hal yang berarti. Info karena juga sekarang sangat bagus ya di bawah. Kalau ada Betul. AT masih di bawah dan Betul. akan dipush saja tampaknya di atas. 3 Lanjut orang. Mamba. Tapi udah Sarina juga yang kena 2 orang, dan masih ada cleansing juga yang sangat baik dari Movers, bisa memundurkan pergerakan dari Arcangel 18. Ternyata malah Shinpo yang harus tumbang. Senko udah low, tapi sekali lagi masih bisa joget-joget di sana. Masih ada dorongan-dorongan ilahi dari seorang Superman. Dan sekarang juga kita lihat Decoy Hound udah mau nggak mau harus low, udah harus pulang dulu, harus reset lagi. Satu war yang bahkan langsung dari 18 mau coba jepit Divine, tapi malah Shinpo yang tumbang di sana. Iya. Dan kalau kita lihat sekarang Infinite Slayer sudah menuju ke arah tower di atas. Mamba berusaha untuk mendefend, tapi poking yang sangat bagus dari Arcangel Divine cukup sakit. Ultimate sudah digunakan oleh Aratachi di sana. War besar apa yang terjadi? Tidak ada yang terlihat di tapi saya Arcangel 18 memenangkan warnya dengan damage yang besar. Wanzi reheat di belakang tidak menjadi fokus untuk Divine. Dan langsung saja Minanya yang menjadi fokus di sana. Houndnya masih dikejar oleh 2 orang. Sayangnya sekarang dari Zero sudah bilang, gua aja yang ngejar. Gua bisa dapetin dia di sini kalau kita lihat ya. Yes. Albion ngezoning omennya dari tadi, Pak. Yap, ini Elandornya for early game, Kiranya for the late game, Albionnya for the late game, dan Superman-nya sama Tachinya yang benar-benar bikin fondasinya semua. Objective play yang banget hari ini. Cepet banget lu mainnya. Kalau lu main match Wow. apa ya maksudnya mid lane ya. Kalau di side belakang ya yang main backline ya. Kalau misalkan depannya udah kayak Killgrot, Superman sama Tachi kayak gitu sih enak banget sih. Enak banget, kill growth-nya kita lihat masih menjadi salah satu yang paling kaya juga di map, walaupun sekarang Hayate-nya udah dapat hampir 11.000. Berarti sekarang udah harus mulai hati-hati nih. Kalau udah kayak gini berarti harus mulai hati-hati. Divine seperti kemarin-kemarin di early mereka sangat-sangat kuat, tapi sekali lagi tim dari 18 masih bisa bikin momen, dan dari tadi momen-momen yang mereka ciptakan pun massil cukup strategis. Dan sekarang menurut gue masih imbang, walaupun sekarang pressure towernya udah jauh berbeda. Jadi sekarang yang harus ditunggu adalah 25 detik lagi di mana bakal ada satu Dark Lord Slayer. Masih ada satu Dark Lord Slayer ya, 20 detik lagi di menit ke-15 dan tampaknya akan menjadi perebutan. Di sini kalau kita lihat Arcangel 18 masih berusaha untuk defend di sana, Bro Beat, dan ditutup dengan Cliffbreaker, berusaha untuk memukul mundur teman-teman dari Arcangel 18. Kunai Blitz berusaha untuk menutup, tapi sayangnya 0-0 mendorong kembali, dicicil aja susah untuk kembali, masih darat ya. Di sana Shinpo harus tertutup nyawanya oleh Wirau kalau kita lihat. Yap, betul Senko sekali. tapi harus menang nyawa juga sana ya. Iya, harus tumbang di sana Senko dan juga Shinpo, 2 mid laner dari 2 tim harus tumbang 4 lawan 4, 0-0 harus reset dulu. Ini berarti adalah waktunya di mana Arcangel 18 harus coba cari-cari positioningnya untuk Dark Lord Slayer. Kenapa? Karena mereka dengan komposisi yang kayak gini sebenarnya masih malah lebih menang sih daripada Arcangel Divine. Kalau misalnya Senko-nya nggak ada gitu loh. Nah, makanya sekarang mereka pakai ini advantage-nya bener aja, mereka buat berjalan dulu, cari-cari zoning ke arah Dark Lord Slayer karena ini mereka perlukan. Wanzi udah selesai itemnya. Wanzinya udah selesai itemnya. Udah selesai itemnya. Betul. Udah nggak bisa nggak direspect lagi sama teman-teman dari arah Divine di sini. Betul. Udah kaya soalnya. Udah kaya ya. Langsung aja Death Embrace mengenai Albion di sana. Sayangnya akan terjadi war. Follow up yang bagus dari Wanzi, Kunai Blitz berusaha untuk mencicil-cicil damage ke arah 0-0 di sana. Albion maksudnya sayang banget. Terlalu sakit ya. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak pakai lama, langsung udah bisa keluar, tapi Hound seperti harus tertangkap di sana oleh Divine. Dan 18 masih mencoba untuk bertahan. 4 lawan 4, Albion tumbang, Hound tumbang. Sekali lagi Dark Lord Slayer sepertinya nggak akan dimulai oleh siapapun nih hari ini. Nggak akan ya, karena masih akan cukup menguras tenaga ya untuk mendapatkan sebuah Dark Lord Slayer. Di sini harus benar-benar tidak ada yang mati gitu kalau kita lihat teman-teman dari arah satu tim untuk mendapatkan Dark Lord Slayer. Tapi kalau kita lihat dari Arcangel 18 berusaha untuk nge-push ke arah mid di sini. Cliffbreaker dikeluarkan, langsung mentir slash ke depan, Bro Beat disusul oleh Wirau ya. Kalau kita lihat Senko free hit aja ke sana. Sangat bagus. Ide strategis dari Wanzi, tapi ternyata masih bisa buat ditahan sama Decoy. Di situ di zoning lagi, Shinpo masih bisa pulang dan bobanya. Decoy sekali lagi mencoba menahan damage dari 4 player, masih bisa juga. Oh my god, hampir aja Wanzi ketangkep.
untungnya enggak. Wah, Waduh, mantep warnya banget. berat banget kalau Berat kita banget lihat itu. ya. Itu tadi sebenarnya Zoro tuh dorongan tuh dari belakang pun udah bagus banget ya. Dia udah langsung masuk. Itu Hayate panik sih. Itu HT panik sih. Karena dia langsung ngeluarin Kunai Blaze, kalau kan dia udah gak ada shadow step, itu bener-bener pas didorong sama Superman panik sih itu sih. Ini sebenarnya kalau mau Albion ini bisa nge-split gitu kayak tadi. Cuman dia harus benar-benar hati-hati dari penggunaan ultimate-nya si Mamba. Betul Kalau kita lihat sekali. ya dari arah Omennya. Makanya. Nah, jangan sampai kayak tadi lah, sampai ada follow up gitu. Dan teman-teman juga harus dari arah Divine harus membuka info juga ke arah skill growth-nya, kapan dia bisa aman untuk nge-push atau bagaimana. Betul sekali, makanya ini wah gila, Decoy one of the best support sih. Lagi dalam masa kejepit kayak gitu dia masih bisa save carry-nya gitu. Iya. Gila, bener-bener decision makingnya bagus banget. Tapi sekarang kita lihat juga Wanzi udah mulai recall dulu. Kayaknya mungkin ada reset positioning yang harus dilakukan. Kenapa? Karena Elandor dan juga Kilgore ada di bawah. Mamba sekarang ditugaskan untuk berjalan buat clear dulu. Tapi sekarang kita lihat juga Wanzi masih mencoba buat ngumpet-ngumpet di sana. Lihat dulu. Di bawah kalau kita lihat ada fight tampaknya. Yap, 2 warrior lawan 2 archer di sini masih mencoba pukulan Kunai Blaze juga dari keluar. Tapi sebenarnya masih nggak bisa. Albion pun masih belum pulang. Starry Night dipakai, ternyata miss. Tapi yang menjadi makanan dari Ark 18 di sana. Di sini malah kita lihat 0-0 Wiro dan Mover masih mencoba buat dapetin tower di bawah dan dapat aja high ground tower Dark Slayer lane untuk Archangel 18 malah didapetin sama Archangel Divine. Keputusannya Dan bagus banget sih dari 0-0 keputusannya bagus banget. Lu mengorbankan satu orang, oke nggak apa-apa. Gua sekali lagi fight for the objective. Cuman krusial sih kalau dia mati tadi itu benar-benar sebuah pukulan yang telak ke arah Argent Divine juga. Yes, Dan sekarang betul tampaknya sekali. Dark Slayer dimulai aja dari Hound. Conqueror sudah digunakan untuk mendapatkan damage-nya lebih. Tapi Albion dan juga Mover sedang membiarkan itu begitu saja. 2 orang masuk ke darah dalam, 5 orang dipancing saja, terkiting sana. Bagus banget dari Zoro memecah penggunaan kunai bridge ya dari arah Wanzi. Tapi tidak tertangkap sekarang Wiro juga harus tumbang. Masih ada berarti teliti, masih bisa dikejar. Ternyata 5 orang tim fight dari tim Archangel 18 masih membikin superior daripada Archangel Divine. Sekarang juga tower mid-nya udah mulai di-push. Sekarang sisa 2 orang sampai 3 orang. Creepnya masih ada 3. Harusnya 1 tower di mid masih bisa menjadi makanan untuk Archangel 18. Masih udah tertarik, tapi ternyata enggak. Ternyata kena kamu first, tapi nggak memberikan dampak apa-apa. Sekarang creepnya dia paling penting buat tim Archangel Divine. Harus bisa dapetin creepnya, tapi ternyata enggak. Walaupun Decoy masih bisa pulang, Wanzi tapi masih hidup. Tapi sekarang creepnya nggak ada nih. Mamba, Shinpo berada dalam bahaya karena udah terlalu dalam. Towernya dulu yang habis. Yes, betul sekali. Tapi Mamba sepertinya harus menelan nyawa karena sekarang dikejar sama 3 orang dari tim Archangel Divine dan harus tumbang. Ternyata masih ada Blade of Eternity. Masih bisa bertahan 1 waktu lagi, tapi itu hanya memberikan waktu untuk Hound dan juga Wanzi pulang. Tapi jangan dikejar. Dan masih bisa untuk buat ribut-ribut. Tapi ternyata Zero udah ada Rock Shield yang masih bisa memberikan sustainability yang sangat bagus. Senko harus pulang, tapi masih ada Blade of Eternity sekali lagi. Langsung hilang aja Hound. aja penutupan war yang sangat bagus sih dari. Wow. Agak sayang nggak sih kalau kita lihat tadi ya. Dari Houndnya sih sebenarnya bisa dapat 1, cuman Bisa. permainannya bagus banget dari Archangel Divine ya, saling menutup gitu jarak ke arah lugunya. Tapi sayangnya Wanzi diberikan dikeluarkan langsung aja menjadi santapan lezat untuk 5 orang di arah mid. Tapi saya kalau kita lihat masih berusaha untuk scriptnya yang ada. Dark Dominion dikeluarkan, dikeroyok aja oleh 5 orang, langsung tersisa 2 bar, darahnya sakit banget. Tapi ternyata ada cleansing yang langsung bisa menyelamatkan 2 orang. Tapi sekarang Senko udah ada dead cycle. Ternyata Shinpo yang harus tumbang karena sekali lagi dieksekusi sama tim Ark Divine. Masih ada 1 wave creep yang masuk ke arah core dari tim Archangel 18. Tapi sekarang masih mati-matian juga. Mamba udah ngeluarin Rock Shield dan creepnya ternyata masih belum bisa di-clear. Walaupun creepnya masih bisa bertahan, tapi Decoy dari tadi darahnya segitu-segitu aja. Masih ada kemana-mana. Harus creep lagi yang di-clear. Tapi ternyata sekarang udah hal menjadi makanan empuk aja buat 5 orang dari tim Archangel Divine. Udah gak ada creep dan sekarang creepnya masuk. 1 poin untuk Archangel Divine. Matinya satu-satu. Betul. Matinya satu-satu. Itu mau gak mau kenapa? Why matinya Creepnya masuk satu-satu? terus. Karena creepnya masuk terus. Itu udah mau gak mau banget. Dari tadi Decoy juga gak bisa. Kayak lu mau ke fountain buat lu regen juga gak bisa gitu. Lu mau datang ke sono juga darah udah terlalu low, jadi serba salah. Aku harus kemana gitu kan? Decoy juga nggak bisa balik, dan Houndnya dari tadi semua yang hidup benar-benar cuma buat nge-clear creepnya doang, dan ternyata nggak bisa. What a nice play. Hari ini objektif. Bahkan tadi kalau kita lihat sebenarnya itu udah Hayate time banget ya sih. Udah comeback moment sebenarnya. Sebenarnya udah comeback moment bahkan sampai tower terakhir loh. High ground-nya udah dapat, tapi dari situ tuh ternyata itu overextend yang benar-benar bisa dipakai lagi sama Divine. Dari sana 子供たちに捧げるもっと歌い続けるいつまでも
yang bagus dari teman-teman dari